Shalom, kita kembali belajar mengenai memelihara identitas diri di tengah kemajemukan. Sebelum kita mulai pelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh sempurna ya Tuhan. Tuhan membimbing kami di dalam belajar ini ya Tuhan. Biar pelajaran ini dapat bermakna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Memelihara identitas di tengah kemajemukan. Kita akan masuk materi yang pertama, dikatakan, siapa saya? Pertanyaan siapakah saya akan tertuju pada identitas diri seseorang. Kata identitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Jati diri. Kata ini berasal dari kata bahasa Inggris identity, yang secara harfiah berarti ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu sehingga membedakannya dengan orang lain. Identitas juga merupakan keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Identitas diri dapat dilihat secara internal maupun eksternal. Identitas diri secara internal melihat apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Sedangkan identitas diri secara eksternal berkaitan dengan cara pandang orang lain terhadap diri kita. Oleh karena itu, identitas diri seseorang dipengaruhi oleh kelompok atau komunitas di mana seseorang tersebut berada atau bergabung, mulai dari keluarga, sekolah, gereja, sampai masyarakat luas. Ini suatu pengertian siapakah saya, bahwa siapakah saya, kita mengenali jati diri kita sendiri lewat kita diri sendiri, dan juga ada dari orang lain, dan ada dari orang lain seperti orang tua kita, sekolah, gereja, dan sampai masyarakat luar atau masyarakat luas. Yang kedua adalah krisis identitas. Remaja seringkali mengalami krisis identitas dalam perkembangan kehidupannya. Apakah krisis identitas itu? Krisis identitas adalah masalah ketika seorang tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Hal ini disebabkan cara pandang yang berubah tentang dirinya sendiri, sehingga membentuk sikap dan perilaku hidup. Seseorang yang terlalu mendengarkan orang lain katakan tentang dirinya akan terlalu sibuk menjadi orang lain. Nah, banyak orang kehilangan jati diri karena dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia ingin seperti orang lain, dan bisa juga orang lain membuat dirinya atau jati dirinya hilang karena setiap perkataan-perkataan yang disampaikan orang lain kepada dirinya tersebut. Maka setiap remaja perlu memahami identitas dirinya agar mengetahui kelemahan dan kekuatannya. Seseorang akan semakin mensyukuri kehidupannya ketika ia mengenal dirinya sendiri, karena setiap manusia diciptakan Tuhan dengan unik. Remaja dikatakan telah memiliki identitas yang matang apabila mereka memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan perannya dalam kehidupan sosial, baik di keluarga, sekolah, gereja, maupun masyarakat. Nah, dikatakan tadi bahwa
Remaja dikatakan memiliki identitas yang matang apabila mereka memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyesuaikan dirinya sendiri. Sebagai kita remaja Kristen, perlu mengetahui atau perlu kita memahami tentang diri kita sendiri seperti apa, supaya kita tidak terjerumus di dalam suatu komunitas yang salah. Kalau mungkin kita tidak bisa di dalam komunitas tersebut, jangan kita ikuti. Nah, hal itu juga demikian. Kalau mungkin kita bisa mengikuti dalam komunitas tersebut, mari kita ikuti kalau itu membangun hubungan kita atau membangun perilaku kita, membangun nilai-nilai norma yang kita miliki semakin bertumbuh atau semakin memiliki dampak positif. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diwaspadai agar seseorang tidak mengalami krisis identitas. Yang pertama, budaya. Kita harus waspada dengan budaya yang sedang berkembang saat ini, terutama budaya luar. Tidak semua budaya membawa pengaruh yang baik. Misalnya seks bebas. Kenapa? Karena di budaya luar itu masih ada sikap seks bebas, sementara budaya kita Indonesia dilarang mengenai hal seks bebas, apalagi di dalam nilai-nilai Kristiani. Nah, kita harus waspada terhadap budaya-budaya yang kita ikuti atau yang kita tonton di dalam YouTube, televisi, bahkan di media-media sosial lainnya. Yang kedua, lewat media sosial. Banyak orang pada masa modern ini tidak bisa lepas dari media sosial yang ada, termasuk para remaja. Perkembangan reformasi yang cukup pesat melalui banyaknya media sosial telah memberikan banyak masukan terhadap kita. Masukan-masukan tersebut bercampur aduk antara positif dan negatif. Kita harus bijaksana menggunakan media sosial ini sehingga mampu memilah masukan atau informasi yang ada. Nah, kita sebagai remaja Kristen harus mampu memilah mana yang perlu dalam kehidupan kita, mana yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Jika memang informasi yang kita dapat tidak perlu, mari kita tinggalkan atau kita buang kita buang dari pemikiran kita. Tetapi kalau informasi itu informasi positif yang membangun kehidupan kita, mari kita terima supaya kita pun dapat bertumbuh pengetahuan kita lebih lagi. Masukan yang positif bisa digunakan untuk mengembangkan potensi diri kita, tetapi masukan yang negatif harus kita buang. Sangat jelas dikatakan bahwa kalau dia masukan positif, mari kita terima untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Tetapi kalau informasi yang diberikan adalah negatif, mari kita buang dari kehidupan kita. Kita bukan tidak boleh menggunakan media sosial, tetapi kita harus bijaksana untuk menggunakan media sosial. Apakah itu hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Identitas seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat dia berada. Kita harus cerdas dalam memilih lingkungan pergaulan kita dan lebih bijaksana dalam menanggapi segala pengaruh yang kita dapat. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh kepada setiap anak remaja Kristen. Dan apa? Karena anak remaja Kristen ini dia mengalami suatu puber untuk menuju dewasa. Maka setiap remaja Kristen harus jeli mengikuti atau melihat dalam lingkungan tersebut. Apakah dalam lingkungan itu menggunakan suatu perkataan-perkataan yang baik? Apakah perkataan-perkataan yang tidak baik? Kalau di dalam lingkungan itu tidak perkataan-perkataan yang baik, sementara kita masih belum bisa hidup dalam diri kita yang benar, atau belum bisa kita memilah apa yang benar dalam diri kita, jangan kita pernah coba-coba masuk dalam lingkungan tersebut, karena itu bisa membuat kita menjadi kehilangan jati diri kita. Yang ketiga adalah hidup benar di tengah perbedaan. Orang Kristen memiliki dua identitas kewarganegaraan, yakni kewarganegaraan dunia sebagai warga negara Indonesia tentunya, dan kewarganegaraan surgawi, yaitu warga kerajaan Allah. Orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Identitas kita sebagai orang Kristen tidak
ditentukan oleh standar atau nilai-nilai dunia ini. Nah, dikatakan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak ditentukan oleh standar nilai-nilai yang ada di dunia ini, melainkan firman Tuhan. Setiap manusia adalah masterpiece atau karya Allah, karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Di dalam Kejadian 1 ayat 26. Keberadaan kita sebagai warga kerajaan Allah merupakan anugerah Allah yang besar. Hal ini memberikan tanggung jawab dalam hidup kita untuk menjaga identitas tersebut di tengah masyarakat yang majemuk. Lingkungan, sekolah, gereja maupun masyarakat di mana kita berada terdiri dari berbagai macam kepribadian, sikap hidup, kebiasaan, dan pola hidup. Hal ini memberi pengaruh dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga identitas diri kita sebagai remaja Kristen agar dapat menjadi berkat bagi sesama. Haleluya. Firman Tuhan mengajar kita tentang prinsip-prinsip hidup di tengah kemajemukan. Yang pertama, hidup dipimpin oleh iman. Roma 1 ayat 17. Setiap orang Kristen harus membiarkan dirinya dipimpin oleh iman. Iman tidak hanya berarti percaya kepada Tuhan, tetapi juga berarti tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dialami Nuh kepada Tuhan dengan membangun bahtera yang tertulis di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 7 dan di Kejadian 24. Ia dihina, dicerca, bahkan dianggap orang gila oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi karena Nuh beriman kepada Tuhan atas perintah Tuhan dalam kehidupannya, dia tidak pernah lari dari perintah Tuhan. Ia tetap mengerjakan bahtera itu dengan sungguh-sungguh. Ia terus hidup dalam imannya. Ia tidak mengikuti kehidupan orang-orang sezamannya yang hidup dalam dosa. Ini adalah konfirmasi imannya bahwa ia melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Imannya pada akhirnya menyelamatkan dan keluarganya dari bencana air bah yang Tuhan datangkan untuk menghukum manusia. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan lewat yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 17 ini, bahwa iman kita membawa kita semakin mengenali pribadi kita dengan benar. Yang pastinya sebagai orang Kristen harus melandaskan kehidupannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah di bagian B, hidup benar di hadapan Allah. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Hidup benar adalah perintah yang paling banyak ditemukan dalam Alkitab. Ini adalah prioritas hidup orang Kristen. Yusuf tetap menjalankan kehidupan yang benar meskipun banyak godaan dalam kehidupannya. Kejadian 39 ayat 9. Kalau kita baca di mana istri Potifar yang menggoda Yusuf untuk bersetubuh dengan dia, tetapi Yusuf lari menjauh. Kehidupan orang Mesir yang keras dan penyembah dewa Mesir tidak mengoyakkan hidupnya untuk setia kepada Tuhan. Ia harus menderita demi kebenaran yang dipercayai. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat ia berada. Lingkungan tersebut menawarkan banyak hal untuk dipilih dan dilakukan. Remaja dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk dapat bertumbuh menjadi pribadi yang buruk. Remaja yang tidak mendapat bimbingan rohani yang baik dari keluarga dan gereja dapat membentuk dirinya menjadi pribadi yang tidak takut akan Tuhan. Ia dengan seenaknya mengikuti keinginannya dagingnya yang membinasakan, seperti tawuran, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, lalai mengerjakan tugas sekolah, tidak menghormati orang tua, dan sebagainya. Ini bisa terjadi kalau pendidikan dari orang tua kurang berkenan, kurang sungguh-sungguh terhadap anaknya.
Bahkan bisa anak-anak itu menjadi mencari jati diri sendiri dari lingkungan atau dari masyarakat, sehingga jati dirinya rusak oleh lingkungan. Remaja Kristen harus berhati-hati dalam memilih suatu komunitas. Kita harus mengingat bahwa pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebesaran yang baik, yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Kita bisa berteman dengan siapa saja tanpa pandang bulu, tetapi kita harus selektif dan memilih pergaulan, karena kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Disinilah identitas pribadi kita diuji. Identitas kita tidak boleh kabur atau hilang di tengah masyarakat yang majemuk. Sedikitnya kita harus menjadi terang dan bersinar di tengah kemajemukan. Sebagai kita pribadi orang Kristen, jati diri kita walaupun kita di berbagai kalangan atau di berbagai masyarakat majemuk, kita tidak boleh kehilangan identitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya kita harus menjadi garam, memberikan dampak di situ lewat pengaruh, lewat sikap kita yang menjadi teladan. Apa mungkin kita menjadi terang dan bersinar di tengah kuatnya arus dunia ini? Sangat mungkin. Kita harus mengingat bahwa kita tidak sendiri. Roh Kudus menyertai kita untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Roh Kudus akan memberi kekuatan dan bimbingan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus tetap melibatkan Roh Kudus dalam aspek setiap kehidupan kita. Dikatakan ada Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kita. Maka kita sebagai pribadi Kristen jangan pernah kita melupakan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Karakter remaja Kristen harus memancarkan karakter Kristus. Karakter Kristus inilah yang menjadikan remaja Kristen tetap kokoh dalam iman di tengah kehidupan masyarakat majemuk. Ia tidak kehilangan identitasnya, bahkan mempengaruhi lingkungannya untuk menjadi lebih baik. Ia tampil sebagai saksi Kristus di tengah lingkungan. Kita harus mengingat bahwa pembangunan karakter bangsa adalah tanggung jawab kita bersama. Kita bisa membangun karakter bangsa ini melalui kehidupan Kristus yang kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jelas bagi kita remaja Kristen harus menjadi dampak, pengaruh di lingkungan sekitar kita. Tidak bisa kalah terhadap lingkungan, atau kita menjadi luntur kepercayaan kita karena lingkungan. Tetapi kita harus membawa dampak kebenaran atau pengaruh positif di dalam lingkungan tersebut. Adapun penjelasan dari Alkitab di Roma 1 ayat 17 tadi, orang benar akan hidup oleh iman, bukan penglihatannya. Di dalam dirinya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Ia pun dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan di tengah kehidupan dunia ini. Sedangkan di Mazmur 1 ayat 1-2 dikatakan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang fasik menuju kebinasaan, tetapi jalan orang benar menuju kehidupan. Kedua jalan ini dibentangkan kepada manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih jalan hidup yang mana yang dipilihnya. Namun Tuhan menginginkan kita memilih jalan yang benar. Sebagai kita remaja Kristen, kita harus memilih jalan yang benar, jalan untuk kehidupan keselamatan yang kekal selama-lamanya. Saya percaya bahwa setiap kita anak-anak muda, anak-anak Kristen, remaja Kristen yang ada di SMA 23 pasti selalu mengendalikan Roh Kudus di dalam kehidupannya setiap saat, bahkan setiap hari, yang selalu taat akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak godaan di dalam lingkungan, pasti kita selalu mengendalikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kehilangan jati diri, karena
lingkungan atau masyarakat yang membuat kita lupa jati diri. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Demikian pelajaran kita. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri pelajaran kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kehidupan kami, Roh Kudus yang ada dalam pribadi kami menuntun kami, supaya kami bisa menjadi dampak, menjadi garam di tengah lingkungan mencintai diri Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian pembelajaran kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.